Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian bilang cakepnya. Beli ketupat ke Sindang Barang. Pulangnya dikasih tomat. Kalian kumaha damang? Alhamdulillah kalau semua sehat. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang bisa? Hah? Ada yang bisa? Hah? Pantun? Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas yang sangat ceria dan sangat cerah. Juga melihat kalian juga alhamdulillah sangat cerah sekali. Sepertinya semua sudah pada mandi. Mantap kalau sudah pada mandi. Sudah pakai pewangi? Marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan juga selam sampai 7. Tarik mang. Gaskeun. Oke. Siapa yang akan memimpin doa? Ayo, acungkan tangannya. Doa di dalam hati saja. Boleh, Pagir? Ya, silakan Pagir. Boleh. Siap duduk, doa di dalam hati. Ayo. Siap duduk. Berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pagir yang sudah memimpin doa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pagir. Bagaimana keadaan kalian semua pada hadir? Alhamdulillah. Coba Bapak cek dulu absennya. Bapak lihat sambil dilihat di sini. Haja Danis ada. Rikman. Oh, Rikman sepertinya tidak hadir ya. Baik. Ada yang tahu Rikman kemana? Hah? Tidak ada yang tahu? Semoga bersama-sama memberikan doa untuk dia agar dia diberikan kesehatan kembali dan bisa belajar seperti sedia kala bersama kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan listrik. Nah, seperti pembelajaran yang kemarin, kita sudah mempelajari apa? Listrik, seri dan paralel. Ya. Kira-kira menurut kalian kalau kita berbicara tentang yang namanya listrik, kalau kita membahas tentang yang namanya listrik, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Hah? Lampu, kabel, hah? Baterai. Berbicara tentang listrik. Apakah di rumah kalian ada alat-alat yang menggunakan listrik? Contohnya? Blender, TV, setrika, mesin cuci, hah? Lampu, hand, itu selalu sering kalian lihat, sering kalian pegang, itu menggunakan listrik. Ya, mati lampu, aduh, mati lampu tuh bisa ngecas HP. Bener kan? Berarti betapa pentingnya yang namanya listrik. Mari kita lihat ada beberapa gambar di depan ini. Nah, ini biasanya kita sering menemukan gambar-gambar ini di rumah kita. Ini ada bolam. Ini ada ini mesin cuci. Apakah itu semua harus menggunakan listrik? Jika tidak ada tegangan listrik, apakah itu akan menyala dan jalan? Atau berfungsi? Tidak ya? Tidak akan berfungsi. Berarti listrik itu sangat penting. Selanjutnya, mari kita lihat gambar selanjutnya. Jangan dulu yang ini. Salah. Nah, ternyata listrik itu betul-betul berguna
untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang dari awalnya listrik akan berubah menjadi panas. Contohnya, ini energi listrik akan bisa menjadi panas, menjadi setrika. Setrika bisa dipakai untuk baju. Ya, lalu bisa juga energi listrik itu menjadi bunyi. Nah, makanya jadi bunyi. Ini apa ini? Hah? Kenapa kipas jadi bunyi ya? Betul salah? Harusnya kipas itu menjadi bergerak, menjadi gerak. Lalu kalau TV, perubahan energinya bisa menjadi bunyi atau bisa visual atau gambar bergerak. Lalu ini apa ini? Penanak nasi. Berarti bisa menjadi panas, bisa ngegolak ke nasi. Ya. Jadi betapa pentingnya yang namanya energi listrik. Nah, baiklah. Jadi hari ini setelah kalian melihat tadi dua gambar, ya, betapa pentingnya yang namanya energi listrik untuk kehidupan kita, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bayangkan zaman dahulu, pada zaman purba, di saat tidak ada listrik, seperti apa? Segala sesuatu kegiatan tidak cepat. Ya, kalau zaman dulu mau menyetrika menggunakan apa? Ada yang tahu tidak? Pakai arang ya. Berarti harus ngebakar dulu arang, baru dimasukkan ke setrika, ya, terus digosok untuk mendapatkan panas setrika. Ya, betul. Kipas kalau dulu pakai apa? Pakai hihin, ya. Si keringatnya kering, ya. Cuman tangan pegel. Kalau sekarang nggak, tinggal colok, diambil, mantap. Sambil tumpang kaki, sambil ngopi. Aduh, dingin sekali. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita nanti akan belajar selama 2 jam, ya. Tapi pelajaran kita akan menarik. Karena tujuan kita pembelajaran ini, kalian akan bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Yang pertama, kalian akan mengetahui komponen-komponen listrik. Ya. Terus yang kedua, kalian juga akan mendapatkan informasi tentang yang namanya bagian-bagian atau fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Lalu yang paling penting adalah nanti kita akan bersama-sama praktikum membuat rangkaian listrik sederhana. Ya, rangkaian seri dan paralel. Lalu kalian nanti setelah praktikum kalian bisa membedakan kira-kira rangkaian mana yang akan kalian pakai jika kalian ada di rumah atau di luar rumah untuk mendapatkan listrik yang lebih bagus. Karena akan ada perbedaan antara listrik paralel dan listrik seri. Ya. Oke. Lalu yang selanjutnya nanti kalian bisa mempresentasikan ke depan, bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Bagaimana? Menarik tidak? Menarik? Baik. Kalau begitu, mari kita mulai. Siapkan bukunya terlebih dahulu. Nanti catat informasi-informasi yang penting. Ya. Baik, sengaja Bapak membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan kalian. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Cung, mana kelompok 1? Mau diberi nama apa? Dari binatang. Kucing, kelompok kucing. Kelompok 2. Ya? Kelinci. Boleh, kelompok 2 kelinci. Kelompok 3. Tikus? Rusa. Kelompok 4. Harimau. Kelompok 5. Apa? Serigala.
Oh, serigala boleh lah. Oke, berarti serigala, harimau, apa ini? Rusa, kelinci, sama kucing. Nah, baik. Oke, mana kucing? Mantap. Mana rusa? Mana kelinci? Mana serigala? Mana harimau? Ah, baik. Nah, sebelum kita membahas tentang yang namanya listrik atau membuat yang namanya rangkaian listrik secara sederhana, silakan kalian berembuk dengan kelompok kira-kira untuk membuat yang namanya rangkaian sederhana itu, rangkaian seri dan paralel, kira-kira komponen apa sih yang harus disiapkan? Tuliskan. Ayo, berdiskusi dengan kelompok. Satu, apa? Iya, tulis. Menurut kalian, perkiraan dulu. Ayo, satu, kabel. Satu orang saja yang nulisnya, boleh. Terus, apa lagi? Dua, sebutkan lima komponen atau empat komponen saja. Ya, bisa. Boleh, so. Sekarang komponen. Komponen apa saja yang harus disiapkan untuk membuat rangkaian listrik? Kira-kira apa? Sudah? Ya, baik. Ayo, harimau, sebutkan apa saja. Satu, baterai, kabel, saklar, bohlam. Oh, bagus. Kasih tepuk tangan dulu, aplaus dulu. Ayo. Boleh ini kelompok apa tadi saya lupa Bapak. Kucing. Ya, satu. Lampu, dua. Listrik, tiga. Baterai, empat. Kabel, lima. Ada saklar juga? Ada saklar. Bagus. Serigala. Satu. Kabel, dua. Batu baterai. Lampu sama saklar. Baik. Nah, di depan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Bagus. Dan ternyata sesuai dengan perkiraan, di depan kita sudah ada beberapa komponen-komponen yang harus disiapkan untuk membuat atau untuk menyalurkan yang namanya energi listrik. Ya. Nah, di sini kita mempunyai yang namanya saklar. Ya. Lalu ada lampu, lalu ada baterai. Lalu kabelnya tidak terdeteksi ya. Ada kabel. Nah. Ini adalah bohlam, bola lampu. Lalu ini baterai. Ini saklar. Nah, saklar. Lalu ini kabel. Setelah ada komponen ini, kira-kira menurut kalian masing-masing dari masing-masing fungsi, ya, masing-masing fungsi dari komponen-komponen ini apa saja? Fungsinya. Coba. Ayo. Ada yang bisa menjawab? Fungsi saklar untuk apa? Menyalakan dan mematikan. Ah, fungsi saklar. Fungsi kabel. Hah? Untuk mengalirkan. Ya, untuk mengalirkan arus. Fungsi kabel. Fungsi baterai. Hah? Untuk menyimpan. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi listrik. Ini di sini ada energinya dari baterai. Lalu apalagi satu lagi? Bohlam. Ya? Bohlam sebagai penerangan bisa. Jadi si bohlam ini adalah sebagai penerima arus listrik.
Berarti ini berubahnya dari arus listrik menjadi apa? Cahaya. Menjadi cahaya. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Ternyata sampai di situ fungsi-fungsinya kalian sudah hafal. Ya, jadi itu beberapa fungsi-fungsi komponen-komponen listrik sederhana yang nanti akan kita praktik. Sudah menentukan kira-kira komponen-komponen listrik untuk membuat yang namanya rangkaian listrik dengan menggunakan rangkaian seri dan paralel. Tadi sudah disebutkan ada apa saja, saklar, kabel, bola lampu atau bohlam, dan baterai sebagai energi untuk menyalurkan listrik. Nah, coba kira-kira kita bisa melihat gambar ini, apakah kalian sudah ada bayangan bagaimana caranya membuat rangkaian seri yang ini? Ya, nanti bagaimana membuat rangkaian paralel? Coba sudah bisa membayangkan? Kira-kira bisa nggak? Bisa? Baik. Kalau kira-kira kalian bisa, marilah kita siapkan bahannya terlebih dahulu, lalu kalian buat skema terlebih dahulu. Skema, ya, skema untuk membuat alur atau rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nanti Bapak tunjuk siapa yang akan membuat rangkaian seri dan siapa yang akan membuat rangkaian paralel. Ini menggunakan bolpen dulu, dibuatkan garis dulu. Dibuatkan garis dulu. Baik. Nah, kelompok serigala sama kelompok kucing membuat rangkaian paralel. Ya. Serigala sama kucing membuat rangkaian paralel. Baik, buatkan dulu skemanya di papan atau di kardus berikut ini. Jadi buatkan dulu skemanya. Ya, menggunakan penggaris boleh atau hanya digaris boleh. Ya, coba silakan kerjakan. Tuh, nanti dibuat garis, di sini dibuat garis. Berarti ini rangkaian seri ya. Kita beri judul dulu rangkaian seri. Seri, berarti yang itu ya. Oke. Kita ambil baterainya mau dari mana? Dari pinggir ini atau dari bawah? Ya, berarti ini adalah untuk baterai. Berarti ini ada kabel. Nah, gitu. Lanjut, nanti saklarnya disimpan di mana? Ya, dikasih. Jadi skemanya nanti seperti ini skemanya. Nggak usah pakai penggaris juga bisa. Kita berarti ini rangkaian apa? Ini rangkaian paralel. Nah, berarti nanti yang paralel yang itu ya. Nah, ya berarti ini kita skemanya ini untuk saklar. Ini untuk baterai. Ini lurus ya, ini bang nggak ada. Nah, berarti nanti dari saklar kita masuk ke bohlam 1 ya. Ini bohlam 1. Lalu yang ini masuk di bohlam 2. Beres. Sudah selesai semua membuat skemanya? Sudah, baik. Kalau sudah selesai, mari kita tepuk tangan dulu untuk kalian biar tambah semangat. Bagaimana, ada kesulitan tidak untuk membuat skemanya? Ya? Lama gitu, Bapak. Ya. Oke, ya. Siapa yang sudah? Kelompok harimau? Coba lihat skemanya. Ya, bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan? Ini adalah saklar, lalu ini untuk tempat, dan yang ini bohlam, nanti bohlamnya 2. Karena ini bentuknya rangkaian seri, berarti bohlamnya 2 jajar. Ya, jajar. Ya. Baik, coba acungkan semua hasil kegiatannya. Hasil skemanya coba angkat ke atas, angkat ke atas. Baik, kalau sudah selesai, kita lihat bagaimana cara membuatnya. Baik, Bapak ada
video berikut Indang Yeay. Kita lihat bagaimana cara membuatnya. Kita simak, nanti kalian akan mempraktikkan. Oke. Bahan yang harus kita siapkan ada saklar, kemudian ada kabel, ada gunting, slot tip, kardus, bohlam. Nah, itu adalah bahan-bahan yang harus kita siapkan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Dan setelah kalian menyimak yang namanya video ini tadi kan kita sudah menyimak bagaimana cara membuat rangkaian paralel. Nah, ini adalah video tentang bagaimana caranya. Sekarang adalah tugas kalian dari masing-masing kelompok akan mempraktikkan bagaimana cara membuat rangkaian seri dan paralel. Tadi skemanya di dusnya sudah disiapkan kan skemanya. Sekarang kita tinggal memasang kabel, bohlam, dan baterainya. Tolong Pagir dibantu untuk membagikan. Bang Pagir, boleh Bang Pagir. Ini kelompok ini sama kelompok ini dulu. Semua sama ininya. Terus itu. Ini sepaket. Nah, ayo bantu. Kamu juga di sini. Kayak itu cana Pagir. Nah, ini bantu sini. Ini. Oke, komponen-komponennya ini ya. Ini non komponennya. Ini bohlam. Lalu ini baterai. Lalu ada kabel. Terus ini skema yang nanti akan kita buat. Jadi nanti kita akan pasangkan di sini sesuai dengan garis-garis atau skema yang kita buat. Siap? Siap. Oh, sudah ada ya. Skemanya sudah siap. Skemanya ada. Sesuai skema. Ya, sesuai skema berarti nanti baterai di sini kan? Berarti ini di sini ya. Ini di sini. Bentar, ini di sini saklar. Ini baterai nanti di sebelah sini. Si bohlam nanti ada di sebelah sini dan sebelah sini. Begitu nanti skemanya ya. Jadi kalau sesuai skema kita harus memotong terlebih dahulu. Nih, ini masang penyambungan juga bohlam. Nah, ya. Kan kita sudah ada nih skemanya ya. Skemanya sudah ada. Ini adalah rangkaian. Ini rangkaian seri. Ini rangkaian seri. Kalau yang ini rangkaian paralel. Kita akan membuat rangkaian paralel terlebih dahulu lah. Kalau seri itu gimana? Ini kan bohlam tadi. Dia yang ini kan bisa dipakai. Nah, ya. Ini kan bisa dipakai. Ya. Kita siapkan ini bohlam di sini. Yang ini berarti bohlamnya di sini. Ya. Lalu berarti yang harus kita sediakan adalah kabel. Ya. Kabel. Lalu kabel. Nanti di sini juga kabel. Apa dipakai dulu? Ini kabel ke saklar, ya. Lalu ini kabel. Ini baterai. Ini kita buat skemanya. Nah, setelah buat skema berarti nanti si kabelnya dipotong-potong sesuai dengan skema. Nanti kita langsung sambung-sambungkan. Ya, nanti dikalikan, ya. Oke, bisa nggak? Ukur dulu sesuai dengan ukuran sini. Ukur dulu. Nah, ini ke sini, ukur dulu, ya. Ukur dulu sesuai dengan ukuran. Berarti kalau oke, kita demonstrasikan terlebih dahulu. Hasilnya adalah boleh. Silakan Mas Pagir. Coba bagaimana nyalanya? Jadi jika si on off-nya dinyalakan, maka akan nyala kedua-duanya. Ini kalau on off-nya dinyalakan, saklarnya. Kalau dimatikan, yang satu masih tetap nyala. Mari kita bandingkan dengan yang rangkaian seri. Ayo. Nyala tidak? Nyala. Terus sinyalannya lebih terang tidak? Sinyalannya justru lebih gelap dengan menggunakan rangkaian seri. Saya dari kelompok Harimau bersama kelompok telah membuat rangkaian seri dengan format seperti ini. Ternyata terangnya lebih gelap daripada rangkaian paralel. Dan kalau dimatikan akan mati semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok kucing. Saya akan mempresentasikan rangkaian paralel. Ternyata rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri.
Dan jika salah satunya dan jika saklarnya dimatikan, satunya akan tetap menyala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan kegiatan praktikum. Bagaimana menurut kalian? Apakah senang? Nah, berarti kalian sudah menemukan berbagai macam informasi setelah kalian melakukan praktek tadi, ya. Jadi praktek tadi itu adalah bagaimana cara membuat rangkaian sederhana, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ternyata jika kita menggunakan rangkaian seri, biasanya lampunya itu kurang terang, ya. Lalu kalau kita menggunakan rangkaian paralel, bisa menjadi lebih terang. Terus juga kalau saklarnya dimatikan, salah satu lampu akan tetap menyala. Baik, dari hasil pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau lampu di rumah menggunakan rangkaian apa? Saya, Pak. Menurut saya di rumah menggunakan rangkaian paralel. Ya, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Resi. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu ya, Mas Fagir. Jadi, menurut Resi bahwa rangkaian yang ada di rumah itu kebanyakan menggunakan rangkaian paralel. Karena menggunakan stop kontak kan ya. Terus juga kalau menggunakan rangkaian paralel itu bisa lebih terang, lebih bagus, lebih terang. Ya. Baik, terima kasih Resi. Nah, setelah kita bersama-sama mempelajari pelajaran tentang yang namanya rangkaian listrik sederhana, menurut kalian, rangkaian listrik sederhana itu biasanya sering ditemukan di mana? Hah? Di rumah ada. Kalau di perkantoran, di sekolah ada. Rangkaiannya sesuai dengan yang kita butuhkan atau sesuai dengan kebutuhan. Ya, baiklah. Di sini Bapak ada beberapa soal. Ya, ini soal individu untuk kalian isi. Ya, untuk kalian isi. Baik, saya Bapak bagikan dulu ya soal-soalnya. Baiklah, di situ ada pertanyaan, sebutkan 4 komponen utama dalam rangkaian listrik sederhana. Paham sampai situ? Oh, siap. Buka bukunya. Sebutkan 4 komponen utama dalam rangkaian listrik sederhana. Apa saja 4 komponen listrik? Tulis. Lalu sebutkan fungsi-fungsinya. 4 komponen, sebutkan fungsinya. Tadi saklar gunanya untuk apa? Gitu. Itu contoh ya. Lalu apa fungsi saklar dalam rangkaian listrik? Apa fungsi saklar dalam rangkaian listrik? Jika salah satu kabel putus, apakah lampu akan menyala? Mengapa? Yo, silahkan ditulis. Selesai semua? Baik, jika sudah selesai, mari kita kumpulkan terlebih dahulu hasil pekerjaannya. Ya, kumpulkan, dibantu Mas Fagir. Ayo, dikumpulkan ke depan. Yuk, dikumpulkan. Ya, sudah selesai. Ya. Baik, jika sudah selesai semua, kita akan simpulkan bahwa kegiatan pembelajaran kali ini adalah kegiatan tentang pembelajaran apa? Tentang mempelajari tentang rangkaian listrik. Ya. Jadi yang namanya listrik itu banyak kita temui di rumah kita. Banyak sekali alat yang menggunakan listrik. Tadi contohnya apa? TV, kulkas, kipas angin, dan lain sebagainya menggunakan listrik.
listrik. Di rumah kita juga bohlam menggunakan tegangan listrik, ya. Tetapi ada teknik-teknik tersendiri untuk membuat yang namanya atau merangkai yang namanya listrik di rumah. Tadi kita sudah mempelajari tentang cara merangkai listrik secara sederhana. Jadi ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah pelajaran kali ini menarik? Baik, kalau gitu mari kita tepuk tangan untuk semua. Meninggalkan ruangan ini atau sebelum mengakhiri pelajaran ini, silakan pimpin doa. Boleh? Silakan pimpin doa. Diandra. Ya. Siap duduk? Boleh? Ya, membaca doa sebelum dan setelah belajar. Baca doa. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga kita diberikan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.